sini kalimatnya jelas. Allah itu adalah Tuhan yang cemburu. Artinya kalau dia disaingi, bentuknya apa saja pesaingnya, marah dia. Di Alkitab Tuhan disaingi betul. Disaingi. Siapa penyaingnya? Yesus, marah. Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Mari tetap dukung channel ini supaya kita bisa menangkal semua serangan-serangan para ustadz yang dimana mereka secara membabi buta menyerang kekristenan dan memfitnah kekristenan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas lagi seorang ustadz di mana dia katakan bahwa di dalam Bible dikatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Cemburu karena apa? Karena ada saingannya. Siapa saingannya? Yaitu Yesus. Itulah sebabnya Allah murka. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini. Akan Tuhan Allah. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Loh, sama lah. Kita orang Islam kan juga iyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, beribadah. Dan demi namamu, ya, dengan namanya haruslah kita bersumpah. Jangan bilang ada yang lain. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengah. Apa maksud Tuhan yang cemburu? Kalau dia diduakan, marah dia. Di sini kalimatnya jelas. Allah itu adalah Tuhan yang cemburu. Artinya kalau dia disaingi, bentuknya apa saja pesaingnya, marah dia. Di Alkitab Tuhan disaingi betul. Disaingi. Siapa penyaingnya? Yesus, marah. Maka bentuk kemarahan Allah dalam Al-Quran diterangkan. Orang yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan, dia berarti kafir. Menduakan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, kafir menurut Quran. Di sini loh. Jadi kalimatnya memang beda, tapi maknanya begitu ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi yang terpenting di situ dari inti apa yang dia bicarakan, bahwa saingan Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu, saingannya Yesus, atau kalau bagi mereka yaitu Isa Al-Masih putra Maryam. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Allahnya orang Kristen dengan saudara kita Islam itu berbeda Allahnya. Kalau Allah Kristen itu Allah yang bernama Elohim, di mana dia adalah YHWH. Orang Israel menyebutnya Adonai Elohim. Nah, jadi Adonai Elohim, jadi dia datang dalam rupa manusia dengan firman-Nya. Di mana firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu dalam perjanjian lama itu telah menjadi manusia. Di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kenapa dikatakan Allah itu cemburu? Coba kita cek dulu teman-teman dari Keluaran. Nah, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Nah teman-teman, di sini Musa memahat lagi atau memahat ulang batu, loh batu, di mana yang lama itu sudah dipecahkan karena Musa marah terhadap umat Israel. Karena orang-orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir itu selalu memancing-mancing emosinya si Musa ini. Nah, selalu menuntut Musa, banyak tuntutan mereka terhadap Musa. Nah, itulah sebabnya Musa mulai marah dan dia memecahkan kedua loh batu itu, sehingga dia disuruh lagi oleh Allah untuk memahat kembali supaya bisa dituliskan lagi hukum-hukum itu di batu tersebut. Nah, di ayat yang kedua,
Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ayat 3, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Nah, jadi Musa dipanggil untuk datang ke gunung itu agar dia bisa menerima kedua loh batu itu, yang dimana Allah menulis hukum Taurat di situ. Nah, teman-teman, kita langsung ke ayat 14. Nah, firman Tuhan berkata begini, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Nah, Allah lain yang dimaksud di sini adalah patung-patung berhala atau ilah-ilah lain, atau mungkin juga ada arwah-arwah orang mati, atau ada yang menyembah orang mati. Nah, apapun bentuknya, kata Tuhan, janganlah kamu menyembah Allah lain. Nah, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, jelas dan tegas firman Allah di sini bahwa bagi orang Israel jangan ada Allah yang lain, jangan perbuat bagimu patung. Itulah isi hukum Taurat itu ya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, jadi tidak boleh membuat Tuhan sendiri, menciptakan Tuhan sendiri. Nah, kalau Ustadz berkata dan menuduh, memfitnah bahwa Yesus itu menjadi saingannya Allah yang ada di dalam perjanjian lama, karena orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, bagaimana mungkin? Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana mungkin Allah itu bersaing dengan hakikatnya sendiri, yang berasal dari dia sendiri? Bagaimana Allah itu bisa bersaing dengan firman-Nya sendiri? Nah, ini Ustadz tidak pakai ini. Bagaimana mungkin Allah bersaing dengan firman-Nya sendiri? Atau bagaimana mungkin firman itu bersaing dengan Allah yang berfirman itu sendiri, yang mengutus firman itu sendiri? Nah, jadi itu hal yang konyol. Makanya teman-teman, kalau tidak belajar dengan benar konteks dari Alkitab, pasti akan keliru pemahamannya seperti Ustadz ini. Nah, jadi jelas kalau kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, mengenai kedatangan Mesias itu sudah dinubuatkan. Nah, sudah dinubuatkan, baik itu penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan tujuannya Mesias itu datang, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Siapa yang menubuatkan? Itu Allah sendiri. Dia menubuatkan, dia sampaikan melalui para nabi, supaya orang-orang Israel bisa mengerti, memahami tentang Mesias itu. Tetapi pada faktanya ketika Yesus datang, Mesias itu datang, masih banyak orang Yahudi yang belum percaya. Makanya kita harus perhatikan bahwa Yesus itu, Roh Kudus itu, Bapa itu satu hakikat, dan itu tidak mungkin bersaing. Bagaimana mungkin bersaing dengan diri sendiri? Nah, orang Allah firman-Nya jadi manusia, bagaimana mungkin itu menjadi saingannya Tuhan? Nah, justru kedatangan firman-Nya dalam wujud manusia supaya Bapa itu dikenal melalui firman-Nya yang telah jadi manusia itu. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 9. Nah, di situ dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Yesus menegaskan di sini
bahwa barang siapa yang melihat Yesus itu, dia sudah melihat Bapa. Karena wujud dari firman itu adalah Yesus itu. Nah, jadi itulah sebabnya di dalam Yohanes 1 kita kembali lagi supaya pendengar bisa memahami maksud saya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, tetapi ada tetapinya. Tetapi anak tunggal Allah yang bernama Yesus, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapa itu bisa dilihat melalui anak tunggal itu. Nah, jadi bagaimana mungkin bisa ada persaingan? Nah, di mana Bapa itu hakikatnya adalah Allah, Yesus itu hakikatnya adalah Allah, dan Roh Kudus itu hakikatnya adalah Allah. Satu hakikat. Bagaimana mungkin ada persaingan antara firman dengan yang berfirman? Nah, itu tidak mungkin. Dan itu kalau orang yang memikirkannya dan berkata ada persaingan, itu perlu dicek logikanya atau pemikirannya, pemahamannya mungkin rusak. Nah, jadi firman yang dimaksud di sini bukan firman yang tertulis yang dicatat oleh para penulis, tetapi firman yang dimaksud di sini adalah firman yang berwujud manusia itu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi kata utus di situ teman-teman, banyak orang, saudara-saudara kita muslim berkata bahwa Yesus itu mengaku sendiri bahwa dia adalah diutus oleh Bapanya. Nah, kata utus di situ sama halnya mengirimkan, mengirim firman-Nya. Nah, jadi kadang kata utus ini disamaratakan dengan kata utus kepada para nabi-nabi yang lain. Nah, jadi kepada Yesus itu kata utus yang dimaksud di situ, di mana Allah mengirim firman-Nya dalam wujud manusia. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya bahas, bahwa inilah pekerjaan Ustadz ini di masa-masa tuanya. Dia menghabiskan masa-masa tuanya untuk mengkritik kekristenan yang memang tidak dia pahami, yang dia tidak mengerti sendiri. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada persaingan. Nah, jadi orang Kristen mengenal Allah itu Elohim Adonai dalam Kristus Yesus. Jadi orang Kristen mengenal YHWH itu, mengenal Elohim Adonai itu di dalam pribadi Kristus. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.